Pasalnya, dalam video tersebut, tampak beberapa bocah lainnya yang sedang menunaikan ibadah sholat. Warganet pun menduga-duga kejadian tersebut terjadi di salah satu pondok pesantren. Diduga terjadi sebuah pesantren, dua bocah saling tendang. Video singkat menunjukkan dua bocah saling menendang dan pukul terjadi di serambi masjid. Pasalnya, dalam video tersebut, tampak beberapa bocah lainnya yang sedang menunaikan ibadah sholat. Warganet pun menduga-duga kejadian tersebut terjadi di salah satu pondok pesantren. Kalau bilang miris banget sih, itu tanggung jawab orang-orang di sekitar dia untuk menegur hal itu, apalagi katanya di pesantren ya. Akibat tak mau mengemis, seorang nenek dimarahi dan dipukuli anaknya. Sudah tak balas budi, seorang anak tega melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal terhadap ibunya yang sudah renta. Ya, sebuah video rekaman memperlihatkan kisah seorang nenek-nenek yang menangis pilu lantaran baru saja dimarahi oleh anaknya sendiri karena tak mau mengemis, viral di jagat dunia maya. Tampak dalam video tersebut, si nenek tengah bersandar di motor sembari menangis akibat ulah sang anak. Jam sebagai ibu ya, yang pernah mengalami hidup susah, yang pernah ngalamin nggak bisa makan, yang pernah aku ngalamin yang hidupnya tuh pas-pasan sampai ngutang-ngutang untuk makan juga aku pernah. Tanya anak-anak aku, pernah gak aku suruh ngemis? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Viral, masjid berusia ratusan tahun muncul kembali di Bendungan Pulwaria, India. Baru-baru ini warga India digegerkan oleh kemunculan Masjid Nuri yang berusia ratusan tahun tiba-tiba saja muncul ke permukaan setelah 30 tahun terendam oleh bendungan air Pulwaria, Bihar, bagian timur laut di India. Masjid tua yang berstruktur berdiri 30 kaki di atas tanah itu seluruhnya terbuka di tanah berlumpur bendungan Pulwaria. Masjid yang memiliki 3 pintu masuk gapura dengan kubah serasi di atasnya ini masih tampak kokoh meskipun badannya penuh dengan lumpur. Jika dilihat dari arsitektur kubah masjid ini, diyakini dibangun pada periode Mughal, yang merupakan era kesultanan atau kekaisaran Mughal. Tentunya kemunculan masjid yang berusia 120 tahun atau dibangun pada abad ke-20 ini membuat warga sekitar penasaran dan memadati area masjid tersebut untuk melihat-lihat. Banyak yang merasa terheran-heran mengapa struktur masjid sama sekali tidak rusak meskipun selama beberapa dekade terendam air. Buat kita manusia itu kaget ya, Masya Allah gitu. Tapi buat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Nah dia sudah terbenam kemudian muncul. Dibilang keajaiban enggak, Masya Allah, kebesaran Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kun fayakun, jadi. Dan ternyata selain Masjid Nur ini juga banyak terdapat di belahan dunia lainnya. Bangunan-bangunan atau lokasi yang dulunya sempat tenggelam sekian tahun, namun karena perubahan iklim cuaca akhirnya timbul kembali. Nah, berikut ini kita telah rangkum sejumlah bangunan bersejarah yang pernah tenggelam, namun muncul kembali akibat fenomena cuaca alam. Apa sajakah itu? Mari kita simak selengkapnya dalam Celeb on News Viral. Jal Mahal, Kota Jaipur, India. Yang pertama ialah Jal Mahal, Kota Jaipur, India. Ya, selain Masjid Nuri di Bendungan Pulwaria, Bihar, India, sebelumnya di India juga ada Kastil Air, sebuah istana yang terletak di tengah-tengah danau Mansagar yang muncul kembali setelah tenggelam. Jal Mahal sendiri memiliki perpaduan arsitektur Rajput dan Mughal.
di mana arsitektur Rajput terinspirasi oleh arsitektur Hindu tradisional, sementara Mughal sangat dipengaruhi oleh gaya Islam dan Persia. Bangunan yang diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun itu tampak indah, bak istana air. Pemerintah setempat pun melakukan renovasi besar-besaran dan mengembalikan lokasi itu pada masa kejayaan masa lalunya, dengan menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi wisata yang dibuka untuk umum. Para wisatawan pun dapat menikmati suasana sekitar dengan mengunjungi balkon dan menjelajahi kastil dengan tur perahu. Potosi, Venezuela. Potosi merupakan sebuah kota di Venezuela di bagian barat Táchira. Kota ini sebelumnya memang sengaja dibanjiri alias ditenggelamkan oleh pemerintah setempat di tahun 1985 lantaran pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air. Kota ini muncul kembali pada tahun 2010 akibat fenomena cuaca El Nino. Ya, setelah 30 tahun terendam banjir akibat kekeringan, fenomena cuaca El Nino membuat permukaan air turun secara signifikan hingga menyebabkan seluruh kota muncul kembali. Dan yang paling menonjol ialah munculnya gereja kota lengkap dengan salib di atasnya yang tampak berdiri kokoh. Gereja Santiago, Meksiko. Bangunan bersejarah yang muncul kembali dan sempat tenggelam lainnya ialah Gereja Santiago di Meksiko. Kuil bergaya kolonial Santiago ini muncul kembali ke permukaan pada tahun 2010. Tempat ibadah yang dibangun oleh para biarawan di pertengahan abad ke-16 ini pernah tenggelam di tahun 1966 ketika Waduk Nezahual Coyote banjir. Karena perubahan iklim yang terjadi 10 tahun terakhir, kuil Santiago ini muncul setelah ketinggian air menurun 82 kaki. Desa Epechuen di Buenos Aires, Argentina. Desa wisata Epechuen terletak di beberapa mil barat daya kota Buenos Aires. Desa ini sempat tenggelam di tahun 1985 karena perubahan cuaca yang sangat tidak normal. Desa yang dibangun pada tahun 1920-an, tepat di tepi Lago Epechuen Salt Lake itu, dihuni oleh 5.000 orang pada akhir 70-an. Selama waktu itu, cuaca sering tidak normal dan membuat Salt Lake menjadi meluap. Hewan mitologi Indonesia yang mendunia. Indonesia yang memiliki berbagai kisah mistis tak terlepas dari berbagai kisah makhluk mitologi yang masih sering terdengar hingga kini. Namun masih banyak orang yang beranggapan bahwa makhluk ini nyata. Sama halnya di luar negeri, konon makhluk mitologi di Indonesia juga dipercaya memiliki berbagai kemampuan supranatural. Bahkan, makhluk mitologi ini tidak hanya ada di Indonesia, namun di beberapa negara juga mengenalnya. Burung Garuda. Burung Garuda yang menjadi lambang Pancasila juga termasuk dalam makhluk mitologi di Indonesia. Dalam berbagai kisah, Garuda digambarkan sebagai sosok pahlawan yang kuat dan memiliki tubuh gagah dengan bulu emas dan sayap merah. Ukurannya yang sangat besar, bisa sampai menutupi matahari dari pandangan manusia. Hal tersebut tentu sudah menjadi rahasia masyarakat yang mengetahui akan cerita Garuda dalam kepercayaan Hindu dan Buddha yang tertuang di kitab Mahabharata dan Purana. Kisah tersebut tak hanya beredar di Indonesia, namun juga tersebar di India dan Thailand. Menurut kepercayaan masyarakat India, Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Cindaku. Makhluk yang merupakan gabungan antara harimau dan manusia. Makhluk ini populer di kalangan masyarakat Jambi dan Sumatera. Cindaku sebenarnya berasal dari manusia yang memiliki ilmu magis tinggi. Cindaku bisa berubah menjadi harimau untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, terutama harimau. Cindaku disebut-sebut bisa berkeliaran di sekitar Gunung Kerinci, Sumatera Barat. Ahul.
Sudah jarang terdengar namanya, namun kisah dari Ahol ini cukup populer pada zaman dulu. Kemunculan Ahol ini berada di Pegunungan Salak pada tahun 1925. Ahol memiliki tubuh besar dan berbentuk seperti kelelawar dengan ukuran sayap sekitar 3 meter. Kabar yang beredar dari saat itu, kemunculan Ahol menyebabkan kehancuran hutan hujan di Pulau Jawa. Kuda sembrani. Kuda sembrani seekor hewan bersayap yang dapat terbang dan dipercaya keberadaannya ada di Pulau Jawa pada zaman dulu. Bila melihat kisah dari pewayangan, kuda sembrani ini adalah tunggangan dari Batara Wisnu. Kisah dari kuda sembrani sendiri juga mirip dengan cerita tentang Pegasus dari Yunani. Lembuswana. Menurut cerita, Lembuswana merupakan makhluk penjaga sungai Mahakam, Kalimantan. Tubuhnya merupakan gabungan 10 hewan. Berbadan lembu, berkepala singa, memiliki sayap garuda, bersisik seperti naga, bertaji seperti ayam, memiliki belalai gajah, berjenggot seperti kambing, bertanduk seperti sapi, dan memiliki ekor layaknya singa. Lembuswana ternyata bukan hanya penjaga sungai. Ia juga merupakan kendaraan Raja Mulawarman, Raja Kerajaan Kutai. Makhluk ini begitu melegenda, hingga kini menjadi lambang kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.